وبركاته. إن الحمد لله أما بعد. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai malam yang ke-12 ini kita masih diberikan hidayah iman, hidayah Islam, sehat walafiat, dan juga diberikan kemampuan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa, dapat bertilawah. Kemudian kita malam itu kita masih mampu untuk hadir ke masjid, ke mushola, atau ada di rumah masing-masing untuk melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu ibadah sholat tarawih yang diikuti dengan zikir, doa, dan sebagainya. Berharap Allah menerima ibadah kita. Rekan-rekan yang dirahmati Allah, rekan sahabat, dan juga ada para saudara sudah hadir, Rama juga sudah hadir, Rama, Terry tadi ya, Terry sudah hadir, lupa lima, Naswa sudah hadir ya, lupa dua. Suaranya kurang bagus. Alhamdulillah bisa hadir ya. Gimana sekarang suaranya? Mohon cek suara dulu, cek sound. Sekarang nggak pakai mic. Bagaimana suaranya? Sudah ada perbaikan? Oh iya, makasih. Ya, terima kasih kepada para siswa yang sudah hadir ya. Para siswa kelas Naswa IPA 2 sudah hadir, Rama IPA sudah hadir. Malam hari ini kita bisa kembali bergabung, kita bisa diskusi, ngobrol dalam agenda kajian malam. Dan malam hari ini kita akan membahas tema tentang keutamaan sholat tarawih ya. Sekali lagi malam hari ini kita akan membahas tema tentang sholat tarawih. Nah, kenapa ini diangkat materi ini? Karena pada faktanya ya, sekarang sudah banyak masjid-masjid yang mulai ditinggalkan oleh jamaahnya. Jaki hadir di IPA 3. Jadi melihat realitas fakta, Ibnu hadir ya, IPS 2. Jadi sudah hampir malam ke-12 ini
mungkin merata di berbagai tempat sudah banyak masjid musola yang kosong ditinggalkan oleh para jamaahnya ya. Jadi jamaah penuh di awal malam ke-1, ke-2. Setelah itu baru ada kemajuan, maju sampai dengan tinggal 2 atau 1 baris sekarang yang tersisa ya. Padahal begini, bahwa di dalam Ramadan ini Rasulullah menuntun kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi sunnah Rasulullah itu ketika malam Ramadan tiba, maka Rasulullah itu berupaya untuk menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, dengan zikir, dengan doa, dengan tilawah, dengan kajian-kajian Islam. Jadi bukan diisi dengan tidur saja ya. Jadi siangnya itu berpuasa Ramadan, siangnya berpuasa Ramadan, dan kemudian malam harinya Rasulullah itu menghidupkan Ramadan, malam Ramadan dengan ibadah. Namanya Qiyamul Ramadan, Qiyamul Lail. Ya mungkin nanti berbeda teknisnya ya. Dari lamanya, dari ketenangannya itu berbeda. Rasulullah salat tarawihnya cukup panjang, sekalipun cuma 11 rakaat waktunya, jumlah rakaatnya, tapi itu butuh waktu yang panjang. Reza sudah hadir ya, Reza sudah hadir. Sekalipun hanya 11 rakaat itu Nabi itu panjang sekali sholatnya itu. Mungkin bisa lebih dari 2 jam, 3 jam. Kalau kita di Tangerang ini, di tempat yang lain, kalau tarawihnya 3 jam kayaknya nggak ada jamaahnya ya. Sekarang kita bahas sholat tarawih ini. Sekarang kita bahas. Yang kita bahas, biar ada pemahaman. Ketika jamaah kita terus berkurang, itu boleh jadi pertama faktor pemahaman ya yang kurang mumpuni. Jadi boleh jadi itu banyak faktor. Pertama, faktor pemahaman yang belum mengerti tentang fadilah sholat tarawih, kedudukannya bagaimana, utamanya belum paham. Atau yang kedua, karena memang faktor faktor lelah, capek, siang bekerja, kemudian berbuka puasa, perut penuh ya, atau mata ngantuk, akhirnya nggak tarawih. Atau ketiga, faktor kemalasan boleh jadi, males sholat tarawih gitu kan, karena cukup banyak rakaatnya. Bisa yang 11 juga yang 23 rakaat itu cukup panjang dibandingkan sholat fardu yang biasa. Sholat fardu biasa paling banyak 4 rakaat. Ini cukup banyak sampai 11 atau 23 rakaat, maka itu boleh jadi ada faktor kemalasan gitu. Nah, kemudian begini kita bahas kenapa kita mesti sholat, kenapa kita mesti sholat tarawih atau sholat fardu yang lainnya. Begini, bahwa sholat itu adalah sebuah komunikasi ya, dialog antara makhluk dengan khaliknya. Jadi sholat itu adalah suatu bentuk komunikasi, bentuk dialog antara makhluk dengan khaliknya, manusia dengan Allah. Dan itu harus tersambung secara batiniah.
ada konektivitas, ada hubungan jiwa dengan Sang Khalik Allah. Itu harus tersambung. Nah, di dalam hubungan ini, konektivitas ini, ada dua maksud Allah yang paling besar. Ya, Novadir. Jadi komunikasi antara Khalik dengan makhluk itu, makhluk dengan Khaliknya, Allah itu minimal bermaksud dua hal. Ya, bermaksud dua hal terkait dengan sholat tarawih, juga sholat fardu yang lainnya. Yang pertama adalah sholat tarawih itu adalah salah satu cara Allah memberikan solusi atas problematika manusia. Jadi Allah ingin memberikan solusi. Allah ingin menolong kita semua. Karena setiap orang itu pasti punya problem, punya masalah dalam hidupnya. Maka untuk itu butuh solusinya, butuh jalan keluarnya. Dan Allah membantu itu. Ya, Allah membantu itu. Ketika kita banyak masalah, beraneka ragam masalah kita hadapi, jika masalah pekerjaan, masalah keluarga, atau mungkin masalah kesehatan, masalah ekonomi, hubungan dengan masyarakat, atau masalah antara atasan dengan bawahan, atau bawahan dengan atas, itu antar teman, itu pasti banyak masalah hidup ini. Maka Allah ingin memberikan satu solusi, memberikan jalan keluar atas masalah itu. Allah ingin menolong kita, karena manusia kan makhluk Allah, Allah penciptanya, gitu kan. Maka karena Allah pencipta manusia, Allah itu menolong kita. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Ya, silakan nanti bisa dibuka di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Allah katakan begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Orang hadir Aurel. Ulangi lagi ayatnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Kata Allah, dan minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya keduanya sangat berat. Dan sesungguhnya keduanya sangat berkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Itu kata Allah. Jadi kata Allah, minta tolonglah kalian semua kepada Allah dengan dua cara. Satu dengan bisobri, dengan cara sabar. Kedua dengan sholat. Jadi ketika ada problem, masalah hidup yang kita hadapi hari ini, bagaimana cara tolong kepada Allah? Pertama, sabar dulu. Apa itu sabar? Menerima dulu. Menerima segala ketentuan dari Allah. Ada ridho di situ. Ridho terhadap ketentuan Allah. Terima, itu sebuah ujian untuk kita. Yang kedua, sabar itu adalah berikhtiar, berusaha agar masalah itu sedikit akan teratasi sambil berusaha. Jadi bukan pasrah pada keadaan. Setelah menerima itu sebuah ketentuan dari Allah, ridho dengan ketetapan dari Allah, maka yang kedua adalah kita berikhtiar. Sabar itu berikhtiar agar sedikit demi sedikit masalah itu akan teratasi. Nah, yang setelah sabar, baru yang kedua kita sholat, memohon kepada Allah. Jadi ada ikhtiar lahiriah,
Kedua, ada ikhtiar batinnya. Di situ kontak dengan Allah. Dan nanti Allah akan mengurai masalah itu. Jadi kalau kita sholat dekat dengan Allah, curhat kepada Allah tentang masalah kita, maka yakinlah nanti Allah akan mengurai masalah kita itu. Kalau kita curhat ke orang, ke teman, kadang-kadang tidak menyelesaikan masalah, atau kadang salah orang tempat kita curhat, itu masalah semakin membesar. Bukan ada solusi, malah semakin membesar. Itulah kenapa Allah memerintahkan Rasulullah sholat tarawih setiap Ramadan ini. Jadi siang kita berpuasa, malam kita qiyam Ramadan, sholat tarawih dengan khusyuk, dengan tertib, dengan tenang, tumanina. Ada konektivitas, ada hubungan jiwa kita dengan Allah. Agar bagaimana? Agar Allah menolong kita. Jadi ketika ada masalah, nanti Allah akan mengurai. Allah akan mengeksekusi masalah itu dengan cara yang terbaik menurut cara Allah sendiri. Kata kita tidak mungkin, bagi Allah itu hal yang sangat mungkin. Hanya tadi, mau tidak kita ketemu dengan Allah setiap waktu, minimal sehari 5 kali ketemu Allah, dan diintensifkan malam harinya untuk ketemu Allah lagi, ya, lewat sholat tahajud, juga lewat malam, lewat sholat tarawih ini. Makanya kepada orang-orang yang paham dengan sholat tarawih, yakin dia tidak akan menyia-nyiakan tarawih. Ya, kalau dia paham, mengerti apa keutamaan tarawih itu, maka yakinlah dalam kondisi apapun pasti akan berupaya keras. Ketika sehat, datang ke masjid, ke musola. Ketika sakit, di rumah pun dia bisa menegakkan sholat tarawih. Kalau tidak kuat berdiri, ya duduklah. Tidak bisa duduk, ya berbaringlah, ya gitu. Yakin Allah akan menerima ibadah tarawih kita. Ya, jadi itu satu hal yang penting. Jadi karena begitu tingginya nilai sholat tarawih, maka janganlah sia-siakan tarawih itu. Ya, jadikan sarana untuk mencari solusi dalam hidup ini. Mencari solusi juga termasuk ingin mengabulkan doa-doa kita, maka sampaikanlah kepada Allah. Kita punya rencana, maka Allah yang mengabulkan rencana itu. Asal tadi dekat dengan Allah sebaik-baiknya, dan yakinlah bahwa doa-doa orang yang berpuasa itu pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin dengan hadis Rasulullah. Doa yang dikabul itu adalah doa orang-orang yang berpuasa di antaranya. Yang kedua, kenapa mesti ada sholat tarawih? Kenapa mesti ada sholat di malam Ramadan ini? Yang kedua adalah cara Allah mengampuni orang-orang beriman yang berbuat dosa. Jadi yang kedua, kenapa mesti ada sholat tarawih malam Ramadan ini? Adalah cara Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Sangat mungkin. 11 bulan kita hidup ini beraktivitas pasti banyak salahnya, banyak dosanya. Maka untuk menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tadi, maka sholat tarawih saran untuk mengampuni dosa-dosa itu. Ya, Allah sediakan sarananya untuk orang beriman, orang-orang mukmin. Ketika banyak dosa yang begitu banyak, maka dengan tarawih ini adalah saran untuk mengampuni dosa-dosa itu, sehingga nanti selesai Ramadan kita tidak punya dosa-dosa lagi, sudah dizerokan, sudah dinolkan. Hanya bagaimana caranya agar sholat tarawih itu Allah sarana mengampuni Allah kepada kita? Kata Rasulullah, katakan, man qoma
ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kata Allah, man, siapa orang koma yang berdiri menegakkan salat di malam Ramadan imanan, dengan iman kepada Allah, wahtisaban, dan ikhlas semata karena Allah, ghufirallahu, maka akan diampuni seluruh dosa-dosa sebelumnya. Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu. Jadi kalau kita baca hadis ini, tarawih yang bagaimana yang akan diampuni adalah dengan dua dasar, dengan dua landasan. Satu adalah dengan iman kepada Allah, yakin kepada Allah, percaya dengan Allah. Allah menyuruh kita untuk menegakkan sholat. Itu adalah hal dasar. Yang kedua, karena ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak ada unsur riya, pengen dipuji orang, tidak ada. Dipuji atasannya, dipuji temannya, dipuji orang tuanya, dipuji anaknya, istrinya, tidak ada. Nah, dia kerjakan salat tarawih ini adalah karena ikhlas semata-mata karena Allah. Pastilah itu akan Allah terima ibadah tarawih kita. Rasulullah katakan dalam hadis yang dia sampaikan, la yaqbalullah illa amalan khalisan. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas karena Allah. Maka dari itu ini sebuah peluang emas bagi kita sekalian, ya. Ini adalah peluang emas bagi kita, cara terbaik untuk kita, momentum terbaik untuk kita. Jadi mari kita Ramadan ini setiap malam tegakkan qiyamul Ramadan, tegakkan sholat tarawih, jangan kita tinggalkan, jangan ditinggalkan. Kita istiqomah. Istiqomah artinya tegak lurus, ya, tidak terpengaruh oleh siapapun. Yang kedua adalah kontinuitas, terus menerus, tidak berhenti. Sampai kapan? Sampai akhir Ramadan ini, ya, sampai akhir Ramadan kita tegakkan sholat tarawih, jangan sampai kita tinggalkan, ya, gitu. Itu dua hal yang sangat penting. Terkait tentang ibadah tarawih, ya. Jadi ada dua hal yang sangat penting. Pertama adalah cara Allah memberikan solusi atas problema kita, Allah yang menolong kita. Yang kedua adalah cara Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Nah, kalau itu diraih dengan secara benar, maka nanti setelah Ramadan berakhir dan kita masuk satu Syawal, namanya Idul Fitri, namanya Id, itu kembali, itu hanya fitrah, kembali pada fitrah, kepada kesucian. Kita bagaikan bayi lahir dari rahim seorang ibu tanpa ada dosa apapun. Insya Allah itu hal yang penting terkait dengan ibadah tarawih, ya. Jadi sekali lagi kepada teman, sahabat, dan juga kepada para siswa yang hari ini hadir bersama-sama dalam kajian malam hari ini, pesan saya kepada sekalian, tegakkan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, ya, berjamaah di masjid, musola, atau berjamaah di rumah, silakan. Mintalah kepada Allah. Kelas 12 yang ingin meneruskan ke PTN nanti akan dibuka tanggal 18 Maret, ya, SNBP-nya. Mohonlah kepada Allah agar Allah mengabulkan cita-cita kita. Atau ada yang mau bekerja, semoga Allah memberikan jalan untuk dapat pekerjaan yang terbaik untuk kita. Jadi mumpung Ramadan, doanya dikabul oleh Allah, ini peluang emas untuk kita. Mari kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya.
perbanyak ibadah kepada Allah, terus tinggalkan segala perbuatan maksiat kepada Allah, maka yakinlah apa yang kita inginkan itu akan tercapai dan Allah mengabulkan. Itu barangkali kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi besok pada malam besok dalam kajian rutin setiap malam ba'da tarawih. Berharap kita dapat ilmu, dapat pemahaman tentang Ramadan sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang terbaik ya. Afia hadir, Afira masih hadir ya. Terima kasih semuanya. Cukup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaila hadir, Pak Satu, Aurel masih hadir ya. Terima kasih. Ya. Atur nuhun, selamat beristirahat untuk persiapan nanti sahur.